Cerita berawal dari panasnya suasana gurun ketika seorang Ciwi Harudang bernama Tami sedang melarikan diri, di mana Tami adalah korban penculikan dari sindikat perdagangan ciwi-ciwi Harudang untuk dijadikan pemuas nafsu jada para predator selangkangan yang berkantong tebal. Aduh, sebatang akar nyocol di perut Tami hingga membuatnya tak berdaya. Pria bernama Komar ini pun bingung karena kondisi Tami yang dianggap cacat seperti ini sudah pasti gak bakalan laku untuk dijual. Lagi saja, biarkan dia mati kepanasan. Dengan sisa tenaganya, Tami berusaha keluar dari kawasan gurun. Dan satu-satunya cara adalah dengan merebut mobil Bang Komar yang masih ngobrol dengan atasannya. Take the West Coast. Penderitaan membuat Tami menjadi sosok strong bahkan setara sosok si Kobil yang terkenal sadis. Lalu tiba saatnya ia menghabisi Bang Komar yang merupakan anggota geng Careh, pemburu ciwi-ciwi cantik seperti dirinya. Kemudian kita mundur ke 1 hari sebelumnya, ketika Tami berlibur bersama bestinya yang bernama Carla. Senang dong, apalagi Tami yang seorang gadis kampung baru pertama kali masuk ke villa mewah seperti ini. Hey Mom, how are you? Tak jauh dari lokasi mereka, seorang Ciwi bernama Lucy menghubungi ibunya bahwa ia teh sudah sampai di lokasi pantai. Jangankan ngasih tahu sudah sampai, Lucy yang terbilang anak mami selalu melaporkan apapun sama ibunya, termasuk ngasih tahu warna cangcut yang sedang ia pakai. I'm just scared. Well, I miss you so much too, Mom. Bye. Bye. Kemudian kita beralih ke sebuah villa di tengah gurun ketika Bang Komar dan gengnya sedang mendengarkan instruksi dari si bos. Mereka pun diperintahkan untuk berburu ciwi-ciwi Harudang di sekitar kawasan pantai seperti yang sudah biasa mereka lakukan. Dan menurut info dari si pembeli, sebuah peti kemas sudah disiapkan untuk membawa para kewes yang nantinya akan dibawa ke luar negeri. I need clean takes. Go! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Bang Komar mulai bekerja dengan mencari ciwi-ciwi dehidrasi di pantai tempat Tami dan Carla kukucuprakan berenang. Keaduhaian tubuh mereka pun tentu saja menjadi daya tarik Bang Komar untuk menculiknya. Di sisi lain, si Kapten Hook sedang mengintai Lucy yang sepertinya masuk sesuai kriteria si pembeli. Tapi sebelum lanjut menculiknya, Hook meminta pendapat si bos terlebih dulu. Lakukan knalpot Lucy benar-benar membuat si bos merasa senang. Hook dan teman-temannya pun tinggal menunggu waktu yang pas untuk menculik Lucy. Tak mau kalah dengan tim Hook, Bang Komar juga laporan bahwa ia punya calon korban yang sesuai requestan pelanggan mereka. Mulai dari rambut pirang alami, kulit bebas tapak borok, bahkan tato dakocan yang akan menjadi daya tarik ekstra bagi si pembeli. Lalu di tengah pantauan Bang Komar, seorang pria asing menghampiri Tami dan Carla. Oh, you girls on holiday? I am in the sunbathing department. Tami dan Carla langsung pasang wajah cantik saat seorang pria tampon SKSD kepada mereka. Padahal, pria bernama Jude ini adalah bagian dari sindikat penculik. Lalu dengan pedenya Carla berkenalan, plus ngomongin pekerjaannya yang seorang perawat. Sementara Tami memilih berbohong dengan menyebut dirinya adalah dokter hewan, padahal kenyataannya ia adalah seorang TKW yang baru pulang dari Arab. Corner, cocktails and everything. Pesona Jude benar-benar membuat para kewes ini jadi salah tingkah. Apalagi si tampon Jude katanya punya kabin di tengah gurun, plus beberapa gerai seblak di pinggir pantai. Maybe leave. See you around. He's not bad. Jude langsung memberikan kode rahasia kepada Komar agar segera bersiap untuk melakukan penculikan. Hingga pada saat Carla dan Tami pulang, Jude diam-diam mencari tahu tempat tinggal mereka. Still alive. Lanjut kita beralih ke sosok Bunda Tajir yang merupakan ibunya Carla. Sosok pejabat kontroversial tapi sangat perhatian terhadap anaknya. Kebahagiaan Carla dan ibunya pun sering membuat si Inem sirik, apalagi saat mendengar Carla yang akan terus-terusan dikirim duit. Palingan juga hasil korupsi. I will, Mom. Carla merasa heran saat mendengar seseorang yang mengetuk pintu, karena jarang-jarang ada yang bertamu ke villa pribadinya. Lalu ia berniat untuk mengeceknya, khawatir itu kang kurir COD yang salah alamat. Carla!
Singkat cerita, Komar dan Jun membawa hasil tangkapan mereka ke markas si bos yang berada di tengah-tengah gurun. Tapi sebagai anggota baru, Jun penasaran dengan apa yang akan dilakukan si bos terhadap Tammy dan Carla. Lalu Komar memintanya untuk jangan banyak tanya. Yang penting mereka akan mendapat bayaran dari si bos. Tammy dan Carla jelas ketakutan saat tiba di markas si bos. Karena selain diperlakukan layaknya hewan buruan, mereka tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh sosok pria berambut transparan ini. Carla akhirnya ditempatkan bersama para korban lain yang sudah lebih dulu tertangkap. Tapi meskipun berstatus sebagai tawanan, para penjahat ini memperlakukan mereka layaknya barang antik yang tidak boleh lecet sedikit pun. Hands, please. Don't stay like that. Good. What have you done with my friend? Carla bertanya kenapa Tammy tidak disatukan bersama dirinya. Dan ternyata Tammy sengaja ditempatkan di sebuah kamar khusus sebagai pelampiasan hasrat darah si bos. Lagian menurut para penjaga ini, si bos mah sudah biasa mengetes cengkraman celengan para korban dulu sebelum dijual dan dijadikan ciwi-ciwi sewaan. Kabar tersebut tentu saja membuat Carla dan yang lain ketakutan. Bayangan punya celengan jebleh pun sudah di depan mata jika mereka sudah menjadi pelampiasannya para lelaki hidung belang. Lucy akhirnya tertangkap juga akibat tipuan dan rayuan Jun. Lalu ketika Lucy dibawa ke penjara, Jun mendapatkan setengah bayaran dari hasil pekerjaannya. Lalu si bos meminta Jun agar mendatanginya kembali untuk mendapatkan sisa bayaran di hari pertamanya bekerja ini. See you later. Dari kesemua korban, Lucy terlihat paling marah karena gak sudi menjadi korban penculikan. Bahkan penculikan Lucy kebilang penuh drama, termasuk saat dibawa ke markas si bos. Dimana pada saat itu, mobil yang membawa Lucy diberhentikan oleh patroli polisi. Great. Let me do top. Hola, buenos días. Pak Paul meminta Hook dan temannya untuk membuka bagasi. Panik dong. Begitupun dengan Jun yang baru pertama kali menculik orang. Jun tidak menyangka rekannya menjadi sadis seperti ini, hingga ia pun memilih sembunyi dan ngoprek HP korban daripada ikut membuang jasad para polisi. What is going to happen? Si penjaga mengingatkan para kewes untuk jangan coba-coba kabur, karena sekalipun itu dilakukan, mereka tidak akan kuat menghadapi suhu gurun yang panas dan cuaca dingin di malam hari. Me and him to look after you. They need to keep them nice and fresh. Don't worry, you will have your good. My clients are happy with the purchase. Para orang tua mulai bertanya-tanya kenapa anak gadis mereka sudah berjam-jam tidak ada kabar. Mereka pun serentak mengirimkan pesan suara, berharap anak-anak mereka menghubungi balik. Bu pejabat melacak keberadaan Carla dengan melihat postingan FB anaknya yang sedang mantai. Lalu tanpa sengaja ia melihat postingan Lucy yang ternyata juga sedang berada di pantai yang sama seperti Carla. Kemudian ia menghubungi akun ibunya Lucy via Messenger, hingga para ece ini tahu bahwa anak-anak mereka sudah menghilang. Have you heard anything from her at all? I'll see you tomorrow. Everything we know. Sebagai seorang perawat, Carla ditugaskan untuk mengobati para korban yang terluka. Selama itu pun ia mengajak yang lain memikirkan cara untuk bisa kabur dari tempat And we ini. do it no matter how hopeless. Meskipun kena semprot, Carla sudah masa bodoh dan tetap berencana untuk kabur secepatnya. Lalu ia mengumpulkan informasi dari kisah Lucy yang bisa dengan mudahnya tertipu oleh Jun. Me on the beach. He told me about this. Ketamponan Jun rupanya telah menggetarkan rahim Lucy hingga ia pun auto nempel kepada pria asing ini. Bahkan saking senangnya ia memberitahu sang ibu akan kedekatannya bersama Jun yang akan membawa Lucy ke sebuah kabin di tengah gurun. We literally drove for miles Who used to bring me here as a boy? anywhere. Dikira kabin mewah, Lucy kecewa karena tempat yang dikatakan Jun gak jauh beda dengan reruntuhan bekas perang salib. Tapi meskipun demikian, Jun memperlakukannya dengan baik hingga Lucy semakin lope bahkan sampai kebelet ngompol. Nah, di waktu Lucy pergi ke WC inilah ia curiga Jun memasukkan obat tidur ke dalam minuman. Kisah yang dialami Lucy adalah satu dari sekian banyak skill Jun dalam menjerat korbannya. Sementara para anak buah si bos memilih cara purba untuk menculik korban. It's yours
was so happy. Sure at first, but he was just. I heard a car. Working together. Kemudian kita beralih kepada Jude, si pemuda polos yang kini terjerumus ke dunia para mafia, di mana semua itu terpaksa ia lakukan untuk membiayai operasi anaknya. Tak lama kemudian istri Jude memberitahukan kondisi anak mereka yang mulai membaik. Senang dong, akan tetapi Jude merasa bersalah karena biaya pengobatan anaknya hasil dari menculik orang. Lalu tanpa menyebutkan pekerjaan barunya, Jude berniat untuk bertaubat setelah mendapatkan bayaran penuh dari si bos nanti. Hey, love you too. Di keesokan harinya, Carla mencari sesuatu yang bisa ia jadikan senjata. Dan sehelai kawat berduri sepertinya bakalan cocok untuk melumpuhkan para penjaga. Tak lama kemudian datanglah Jude untuk menagih sisa bayaran dari si bos. Tapi sebelum itu ia mendatangi para kewes yang langsung emosi akan kedatangannya. Lalu di tengah pantauan para penjaga, Jude pura-pura menakuti para kewes yang akan dibawa ke luar negeri menggunakan kapal laut. Jadi menurutnya lebih baik tidur agar perjalanan terasa singkat. Oi, excuse me. Carla yang mendapatkan obat tidur akhirnya mengerti bahwa Jude sedang berusaha membebaskan para tawanan. Lalu ia dan teman-temannya tinggal memikirkan cara agar obat tidur ini bisa mereka berikan kepada para penjaga. Kembali ke rumah bu pejabat saat ia mendatangkan badan intelijen negara plus para orang tua yang senasib seperti dirinya, di mana para orang tua ini akan berusaha melacak keberadaan anak-anak mereka yang sudah beberapa hari gak ada kabar. The island of Portaventura, Thompson and Lucy Carter. Car accident when she was a teenager. So he hasn't appeared on nor posted on. Contact Carter and or route disclosed. We've been their names are not coming up. Orang tua Lucy dan Carla melihat kesibukan para intel yang mulai membicarakan postingan terakhir anak-anak mereka. Di waktu yang sama, kapal peti kemas sudah semakin dekat untuk membawa Carla dan para korban lain. Tomorrow we have 10. That's what he said. Carla berniat untuk memasukkan obat tidur ke dalam minuman para penjaga. Cuma ia bingung bagaimana cara untuk melakukannya. Di sisi lain, si bos kini sedang menikmati momen jadahnya bersama Tami. Tapi sebelum memperkaos ciwi haredang kesukaannya, ia akan memberikan kesegaran sirup takokak yang memabukkan. Sepertinya puyeng tuh kalau kena kepala. Tami menjadi korban pertama yang berhasil lolos dari markas para penjahat, di mana aksi pelariannya ini adalah kejadian yang kita lihat di awal film. Bang Komar pun gercep naik mobil untuk menangkap Tami. Tapi kita sudah tahu kan seperti apa kejadiannya. Jadi kita kembali saja ke penjara ketika Lucy dan yang lain pura-pura ingin mabuk dan minta minuman kepada para penjaga. Lalu sebagai imbalan, mereka akan memberikan servis jepitan jadah yang akan membuat para penjaga meremelek. What is it that you want? The owl. We're at a time. Give it back. Really weird beer. Cheers. Oi. Saat si botak sudah polor, para kewes tinggal melumpuhkan satu penjaga lagi. Lalu kini giliran Carla untuk menggunakan kawat berduri yang ia temukan. Tapi sebelum itu, ia dan Lucy akan membuat kekacauan terlebih dulu. Oi, packing, Colin. Para penjahat jelas kewalahan akan pelarian para kewes yang segini banyak. Apalagi mereka berani melawan meskipun harus bertaruh nyawa. Sedikit dari para korban yang akhirnya meninggoy dalam pelarian ini. Begitupun dari komplotan si bos. Sementara Carla dan kedua temannya berhasil keluar dari markas di tengah pengejaran Hook dan si Johnny. Carla dan Lucy bingung karena gak cukup berani untuk menyelamatkan salah satu korban. Lalu wanita ini menyuruh Carla dan Lucy bergegas kabur mumpung ada kesempatan.
Setelah jempol si Johnny rampung, ia merujak korban sampai gak berbentuk. Baru deh, Carla mengajak Lucy kabur dengan mode berpencar. Fight these guns! Sick of this! Anyone, please! Tanpa Carla ketahui, ia berada di kabin yang biasa digunakan Jun untuk menipu korban-korbannya. Bahkan bangunan ini sudah dilengkapi berbagai macam alat hingga si bos bisa mengetahui keberadaan Carla. Kemudian si bos memberitahu kedua anak buahnya untuk segera menangkap Carla. Tak jauh dari lokasi Carla, Lucy pusing mencari bantuan di sebuah kabin yang sudah rusak. Tak lama kemudian ia melihat keberadaan sosok gembel yang stres akibat ke triple kill di situs judul. Hi, can you help me? There's loads of calls and if they... Selain minta tolong, Lucy yang kehausan minta air minum. Padahal si Jabrik sudah nyeruput si komponya sendiri demi bertahan hidup. Sadar dirinya dalam pantauan CCTV, Carla bergegas kabur dari tempat ini. Tak lama kemudian ia bisa mendengar kedatangan si duet maut yang akan menangkapnya. Carla yang berhasil keluar kabin jelas gak mungkin kabur karena sudah pasti akan ketahuan. Hingga ia memilih sembunyi di balik mobil saat kedua penjahat ini gagal menemukannya. Di tengah kemarahan si bos, Hook dan Johnny melihat keberadaan Lucy. Lalu mereka gercep melakukan pengejaran di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan. Melihat pelarian Lucy, Carla berusaha menolong meskipun tidak tahu harus dengan cara apa. Sementara Lucy terus bergerak ketika para penjahat mulai berpencar. Lucy yang menemukan sebuah gua bisa dengan leluasa bersembunyi di kegelapan. Tapi lain halnya dengan si Johnny yang butuh senter dan si Kapten Hook yang bermata satu. Terlihat mereka pun kewalahan mengejar kelinci cantik jika di tempat seperti ini. Antara gatal bercampur perih, si Johnny langsung gak berkutik setelah dipencit oleh Carla. Hingga Lucy pun bisa dengan mudah mengantarkan pria ini ke alam baka. I can't believe this. Di tengah perburuan Hook, kita beralih ke para intel yang berhasil melacak HP Carla, di mana semua itu berkat perbuatan Jun yang pernah mengaktifkan HP para korban. Lalu seorang anggota berkata bahwa ia akan segera mengirimkan sebuah helikopter untuk melakukan pencarian di kawasan gurun. Helicopter to get out to that spot and check. Si bos akhirnya tahu bahwa kekacauan ini adalah perbuatan Jun yang sudah berkhianat kepadanya. Di waktu yang sama, Lucy mengajak Carla untuk berpencar agar semakin besar peluang mereka mendapatkan bantuan. Okay, I can't. It was the most beautiful day you could imagine. Mendengar Carla tertangkap, Lucy bingung antara menolong atau lanjut kabur. Tapi tolong aja deh. Kedua mata si Kapten Hook akhirnya menjadi gelap oleh serangan Carla. Lalu para kewes ini pergi dan membiarkan Hook tewas di tengah suhu gurun yang bikin haredang. Jun tidak tahu bahwa ia sedang dijebak oleh si bos. Lalu Jun disuruh untuk mengecek rekaman CCTV ketika ia memberikan obat tidur kepada Carla.
Jude diperlakukan layaknya maling gas LPG yang akan menjalani eksekusi. Terlebih si bos katanya paling sebel terhadap anak buahnya yang berkhianat seperti Jude. Go! Jude ternyata masih hidup karena tembakan si bos tidak menghantam organ vitalnya. Lalu dengan kekuatan kolor biru, Jude berusaha pergi meninggalkan gurun panas ini. Jude menemukan mobil Bang Komar plus jasad Tammy yang tewas akibat kehabisan darah. Keadaan ini membuat Jude semakin marah akan kelakuan si bos yang sudah banyak menelan korban. Lalu ketika maghrib menjelang, cuaca dingin mulai menjadi ancaman yang serius bagi Lucy dan Carla. Tapi tak lama kemudian mereka melihat mobil Bang Komar yang sedang dikendarai oleh Jude. Jude mendatangi si bos untuk berdamai dan memintanya untuk mengecek hasil tangkapannya. Tapi bagi si bos yang namanya pengkhianat tidak pantas untuk hidup. Keadaan kini berubah terbalik saat para kewes berhasil menyekap si bos. Mereka yang marah pun memikirkan hukuman apa yang paling cocok untuk mengganjar pengepul ciwi-ciwi herdang ini. Lalu saat Carla menyarankan untuk menyerahkannya ke polisi, Lucy dengan kekuatan gunting gedongnya berniat untuk menyunat tepeng si bos. Let's see what kind. Do what you're good for, huh? Every one of us. Lucy menyuruh si bos untuk meminta maaf atas apa yang telah ia perbuat. Namun si bos menolak karena gak percaya Lucy mampu menjadi sosok psikopat dan berani menyunat belalainya. You don't have the guts. Kintil segede sosis cebanan langsung terjatuh akibat kemarahan Lucy kepada si bos. Lanjut mereka pun kabur ketika para polisi Bombay yang always datang belakangan menemukan keberadaan Carla dan teman-temannya. Kepedihan dan penderitaan memang bisa merubah seseorang menjadi sosok yang mengerikan. Tapi ingat, semua itu ada konsekuensinya. Kisah di film Escape ini semoga menjadi pengingat bagi para kewes khususnya, agar lebih berhati-hati dimanapun kalian berada. Karena eksploitasi celengan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi awewena loba nu sok bobolekakan. Waspadalah, waspadalah. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.